Oke. Salam kenal lagi teman-teman semuanya. Aku sempat ngisi di sesi 3 kayaknya ya kemarin. Nah, sekarang aku ngisi lagi di kelas hari ini. Kita bakal belajar tentang algoritma dan basic content marketing. Jadi mungkin lebih banyak ke algoritmanya sih yang hari ini kita pelajarin. Nah, ini buat outline yang akan kita discuss hari ini. Yang pertama, pasti apa itu algoritma dulu gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah familiar, tapi ada juga yang belum gitu ya. Terus gimana sih cara kerja algoritma sosial media? Karena kan sosmed sekarang banyak ya. Di sini mungkin aku bahas beberapa aja yang umum dipakai sama brand atau sama personal kalian gitu. Jadi nanti kalau kalian mau bangun jadi content creator gitu atau nanti kerja sama brand, seenggaknya kalian udah tahu algoritma dari masing-masing sosmed tersebut. Terus nanti kita bakal ngomongin mitos sama fakta terkait algoritma, terus algoritma dan jenis konten di masing-masing sosial media. Terus biasanya algoritma itu dipengaruhi juga sama jam posting ya. Nah ini biasanya yang jadi banyak pertanyaan orang-orang juga. Sebenarnya jam posting itu penting gak sih? Dan jam prime, prime time masing-masing sosial media tuh sebenarnya di jam berapa? Dan nanti aku ajarin juga cara nganalisis data prime time. Sebenarnya sih buat analisis ini kayak sempat aku bahas juga di pertemuan sebelumnya ya, yang sama aku juga. Tapi di sini aku akan refresh lagi gitu ya, kalau buat teman-teman yang lupa mungkin. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama kita. Jadi sebenarnya apa sih algoritma itu? Jadi sebenarnya kalau kalian main sosmed dari dulu ya, gitu. Kayak mungkin aku zaman-zaman SMA gitu main sosial media itu tuh semuanya tuh sosmed tuh timeline based. Jadi poster baru yang muncul paling atas. Kayak dulu aku main Twitter, terus main Instagram pertama kali ada sebelum muncul TikTok gitu ya. Itu semuanya timeline based. Pokoknya yang paling baru yang muncul paling atas gitu. Nah, tapi kalau sekarang udah shifting nih dari tadinya sosmed itu timeline based, sekarang sosmed itu jadi interest based. Jadinya bukan yang terbaru, tapi yang paling relevan itu yang muncul paling atas. Jadi misalnya kalian sering nge-like postingan teman kalian nih di Instagram. Nah, nanti postingan teman kalian itu bakal muncul paling atas walaupun itu mungkin udah dari beberapa jam yang lalu gitu, tapi masih muncul paling atas karena Instagram tahu nih kalian seringnya interaksi sama postingan ini gitu. Di Twitter juga sama. Kalau kalian sering nge-like-nya postingan dari akun A, mungkin ketika kalian buka Twitter, akun A dulu yang muncul atau bukan terkait akunnya juga tapi topiknya gitu ya. Kalau kalian senang topiknya terkait fashion atau terkait misalnya video lucu kucing, nah itu yang bakal muncul di paling atas kayak gitu. Nah ini kan contohnya ya, jadi kalau sering nonton video kucing, makin banyak konten kucing di feed kalian. Kalau sering like video edukasi, ya makin banyak video edukasi muncul gitu. Makanya kalau kalian buka sosmed misalnya pasangan kalian gitu, pacar kalian, oh yang muncul cewek joget-joget, nah berarti dia seringnya interaksi sama akun tersebut atau konten-konten sejenis tersebut, kayak gitu. Jadi makanya sekarang tuh setiap orang punya feed yang unik karena algoritma itu nyesuaiin preferensi masing-masing pengguna gitu. Jadi kadang yang kalian lihat di FYP kalian belum tentu di FYP orang lain tuh muncul gitu. Karena FYP masing-masing orang sekarang berbeda, kayak gitu ya. Nah, itulah algoritma ya. Jadi masing-masing tiap orang punya algoritma yang berbeda. Nah, sebenarnya gimana sih cara kerjanya gitu kan? Jadi kalau misalnya kita tahu cara kerja algoritma, nanti ketika kita bikin konten pun kita bisa ngakalin nih algoritma sosmednya gitu. Yang pertama dia tuh ngumpulin data perilaku kita dulu gitu. Jadi data perilaku pengguna deh siapapun itu. Apa yang kita tonton, apa yang kita like, pokoknya yang kita engage gitu ya. Bahkan kita berhenti nonton di detik keberapa itu tuh dianalisis sama algoritmanya. Supaya dia tahu, oh kalau dia tiap dimunculin video edukasi, detik kedua nih dia selalu skip gitu. Berarti ke depannya algoritmanya nggak akan nge-push video edukasi ke akun kita lagi gitu. Karena dia udah nyoba berkali-kali tapi kita selalu skip gitu. Atau kayak misalnya, aduh gue muak banget nih kalau nonton berita terkait artis-artis gitu. Misalnya berita Karin lah atau siapalah gitu. Gue udah muak gitu. Jadi kita selalu skip tiap ada muncul FYP terkait itu.
Nah, nanti algoritma udah nggak bakal munculin itu lagi. Tapi beda sama akun teman kita mungkin yang ternyata dia into gitu ya. Dia suka nih kalau ada gosip-gosip baru terkait artis. Ya udah di videonya, di FYP-nya dia akan muncul itu terus gitu. Makanya nanti FYP-nya bakal berbeda gitu kan. Terus dia nganalisis pola kita juga. Misalnya kita suka nonton kontennya yang durasinya tuh pendek-pendek. Pokoknya kurang dari 15 detik. Kalau ada video yang kayak 5 menit, kita tuh pasti nge-skip gitu. Nah, itu ntar dianalisis juga sama dia buat munculin video yang memang durasinya pendek juga ke kita. Kayak gitu. Lalu biasa algoritma itu akan uji respons. Misalnya, kalau kamu sama orang lain suka, konten itu bakal didorong ke lebih banyak orang gitu. Makanya kadang ada satu video yang mungkin dia FYP di semua orang gitu. Karena oh orang ini suka, coba deh gue push ke orang yang ini. Orang ini juga suka, gue push lagi ke sini gitu. Jadi bisa ada beberapa video yang mungkin FYP di semua orang karena oh ternyata semua orang suka sama konten ini. Kayak gitu. Terus yang terakhir, algoritma itu akan ngasih konten yang serupa supaya kita itu makin lama di platform. Makanya em, sekarang TikTok gitu ya dari si TikToknya sendiri. Kayak misalnya kamu udah eh, berjam-jam nih scroll TikTok, baiknya kamu coba enjoy your life lah, maksudnya melakukan hal lain yang kayak gitu. Itu tuh ada remindernya dari TikTok biasanya kalau kita udah kelamaan nge-scroll gitu. Karena kan memang nggak berasa ya nge-scroll video-video pendek, tahu-tahu udah berjam-jam gitu, tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah harusnya udah subuh gitu ya, kita masih scroll-scroll TikTok kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu ya TikTok emang seneng gitu ya kalau kita stay lama di sosmednya dia. Ini nggak berlaku di TikTok doang sih, di semua sosmed juga mereka pengennya kita stay lama di platformnya mereka kayak gitu. Nah, kenapa sih sekarang algoritma itu penting gitu kan? Jadi yang pertama itu kita bisa menentukan siapa yang ngelihat konten kita gitu. Makanya kan kalau kalian ingin sebenarnya bisa dibentuk loh gitu. Kalian tuh pengennya akun kalian tuh munculnya di penonton yang seperti apa gitu. Itu sebenarnya bisa dibentuk dari konten yang kita sajikan. Nanti algoritmanya otomatis nge-push ke orang-orang tersebut. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita paham algoritma, kita tuh bisa tahu cara ngasih sinyal biar konten kita disebarin lebih luas juga. Gitu. Jadi kita tahu target audiens yang kita tuju supaya nggak meleset gitu kan. Kalau kita paham cara main algoritma itu. Terus tujuannya kita juga bisa ngatur strategi konten dan timingnya. Jadi misalnya kita tahu nih algoritmanya sekarang lagi ngedorong Reels. Ya udah berarti kita fokus bikin konten Reels aja di sosmed kita, gitu kan. Nah, kalau sekarang di Instagram lagi banyaknya tuh carousel yang naik-naik. Ini aku perhatikan di beberapa akun, gak cuma akun aku doang gitu. Cuman mungkin ada akun lain yang berbeda yang dia justru reelsnya nih yang menang. Nah, itu bisa aja terjadi gitu kan. Karena kan audiensnya berbeda, targetnya eh, mungkin memang target audiens dia lebih senang nonton reels gitu. Jadi kita harus paham algoritma masing-masing sosmed juga gitu ya. Terus dia itu membantu optimasi performa tanpa harus ads. Nah, itu yang enak sekarang. Kalau dulu mana ada video kita bisa muncul keluar followers kita. Kalau followers kita 100 ya udah paling yang lihat 100 orang itu aja gitu kan. Kecuali kita boost pakai ads. Paling bisa muncul di explore dulu di Instagram. Tapi itu pun buat muncul di explore kayak yang nggak tahu gimana caranya gitu bisa muncul di sana gitu kan. Tapi sekarang di TikTok, di Instagram, di Twitter itu tuh peluang buat kita viral walaupun kita belum punya followers itu tuh terbuka lebar karena algoritmanya tadi sekarang interest based. Jadi kalau selama konten kita menarik, ya orang bisa aja nge-like kita, bisa aja engage sama konten kita karena algoritmanya udah bantu nge-push keluar followers gitu. Dengan format durasi dan gaya tertentu, kamu bisa dapat organic reach yang tinggi. Nah, itu enaknya sekarang. Makanya menurut aku sekarang bermain sosial media itu udah jauh lebih mudah karena kesempatan viralnya itu sama buat semua orang gitu. Nggak sesulit dulu lah. Kita harus ngumpulin followers dulu, kita harus punya nama dulu, baru kita baru bisa viral gitu ya. Terus yang keempat, bisa adaptif sama perubahan tren.
Nah, platform terus update algoritma jadi yang ngerti mekanismenya bisa cepat menyesuaikan gaya kontennya. Nah, ini benar ya. Jadi algoritma sosmed itu kan berubah-ubah terus. Jadi kalau kita tahu gimana cara main algoritmanya, ya udah kita bisa cepat nyesuaiin lah sama gaya konten kita, sama tren yang lagi ada kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas gimana sih algoritma masing-masing sosial media. Nah, sekarang aku pengen tanya dulu deh, di sini ada yang ngonten nggak? Dan mungkin yang nggak harus ngonten pribadi ya, ngonten buat mungkin organisasi yang kalian pegang. Ada nggak sih yang masih stuck di 200 views? Kalau di TikTok ya, biasanya nggak stucknya segitu. Coba boleh di kolom chat. Atau kalian udah pada tembus ribuan nih? Coba. Atau belum ngonten? Belum pernah pegang sosial media? Coba di kolom chat, udah pada ngonten belum? Atau belum pernah? Oke, yang pernah pada dapat berapa nih di TikTok views-nya biasanya? Ada yang stuck, ada yang enggak. Oke, megang IG sama YouTube. Kalau TikTok konten pribadi. Nah, konten pribadinya gimana nih? Views-nya aman nggak? Atau berapa? Ada yang melejit, ada yang melempem. Normal ya, biasanya memang di TikTok kayak gitu sih. Dan sekarang nggak tahu kenapa ya, lagi banyak yang, nggak tahu ya di TikTok aku lagi banyak yang komen mereka tuh ngestaknya bahkan sampai viewsnya cuma 10, ada juga yang viewsnya tuh 0, tapi emang konten affiliate sih yang pakai keranjang kuning tuh yang emang agak susah naik gitu ya. Kadang yang nggak disangka bakal narik perhatian justru naik. Nah, ini bener banget. Di TikTok stuck lebih ramai di IG sekarang. Pernah. Oke. Oke ya. Nah, sekarang mungkin kita em, cek dulu gimana sih sebenarnya algoritma TikTok gitu ya. Nah, ini ada bagannya. Jadi kurang lebih sebenarnya kayak gini ya, algoritma TikTok bekerjanya. Jadi pertama kali nih kalian ngeposting video kalian itu bakal di-push ke viewers pertama gitu. Nah, viewers pertama ini biasanya kolomnya itu tadi 200 views gitu. Cuman memang kalau pakai keranjang kuning biasanya kolomnya tuh lebih kecil lagi gitu. Karena buat keranjang kuning itu biasanya ada syarat-syarat tertentu kan, kayak misalnya harus em, umurnya minimal 18 tahun yang nonton gitu. Makanya kan otomatis kolamnya lebih kecil gitu ya. Nah, nanti dari kolam pertama ini video kita dilempar nih ke kolam pertama. Itu tuh bakal dievaluasi sama algoritma TikToknya. Nah, apa aja yang dievaluasi gitu kan? Yang pertama overall watch time-nya. Jadi, kalau video kalian 5 menit dan orang beneran nonton selama 5 menit, nah itu kan berarti bagus gitu ya. Atau video kalian 10 detik gitu ya. 10 detik sama 5 menit, ya TikTok akan menganggap lebih bagus yang 5 menit gitu kan. Karena orang bakal stay di platform dia lebih lama nih sampai 5 menit. Kayak gitu. Tapi ada lagi performance yang kedua yang di review gitu ya. Watch time compare to video length gitu. Jadi kalau kalian bikin video 5 menit tadi mungkin bisa dianggap bagus sama TikTok kalau beneran orang stay sampai 5 menit di video kalian. Tapi ternyata kalian bikin video 5 menit, orang stay-nya cuma 2 detik. Nah, itu kan berarti berapa persennya gitu kan? Kecil banget gitu. Dari video sepanjang 5 menit, orang cuma stay 2 detik. Nah, itu akan dianggap jelek. Tapi beda sama video kalian 10 detik tadi. Oke, video gue singkat nih 10 detik. Orang mungkin nggak akan stay lama-lama di video gue gitu ya, 10 detik. Tapi orangnya stay 2 detik. Nah, itu kan berapa persennya gitu kan masih gede gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, makanya kalian harus pertimbangin kalau kalian mau bikin konten durasi panjang,
kalian beneran bisa nggak bikin orang stay nonton sampai akhir gitu. Kalau kalian belum bisa bikin orang stay nonton sampai akhir, better kalian fokus bikin video yang pendek dulu, kayak gitu ya. eh karena tadi ada eh watch time compare to video length yang bakal di-review sama TikTok gitu ya. Jadi presentase orang stay-nya itu berapa persen dari full video kalian, kayak gitu. Kemudian replays-nya juga gitu ya. Berapa kali sih orang nonton video ini berulang-ulang kayak gitu. Kalau diulang-ulang terus, TikTok bakal nganggap, oh ini videonya berarti bagus. Kok orang nonton diulang-ulang kayak gitu. Makanya kan banyak yang ngakalin bikin konten TikTok sama Instagram tuh yang kayak cuman 1 detik, tapi copywritingnya tuh panjang gitu ya. Jadi orang tuh ngebaca teksnya sambil videonya tuh keputar keulang-ulang kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya salah satu bentuk cara ngakalin algoritma ya, kayak gitu. Kemudian tentu aja yang bakal dievaluasi itu ada like, comment, share, save, apalagi ya semuanya itulah. Pokoknya button engagement kayak gitu ya. Itu bakal direview. Jadi dari 200 orang tadi nih misalnya kolomnya 200 orang. Ada berapa orang yang like, ada berapa orang yang komen, berapa orang yang share. Terus mereka nonton sampai detik ke berapa, berapa persen dari video, berapa orang yang nonton berulang-ulang. Nah, itu akan direview sama TikTok. Kalau dari 200 orang itu ternyata jelek performanya, ya udah video kalian nggak di-push lagi ke kolam berikutnya. Jadi stuck di 200. Atau tadi kalau kolam pertamanya ternyata cuman 50 orang, ya udah stuck di 50 orang. Gitu ya. Tapi kalau video kalian dari kolam pertama ternyata performanya bagus. Oh, ternyata dari 200 orang ada yang like nih, misalnya 5 orang. Oh ya udah berarti ini dianggap bagus, di-push lagi ke second viewers. Nah, second viewers kolamnya biasanya lebih besar lagi. Tadi misalnya awalnya 200 jadi 2.000 misalnya. Terus jadi 5.000 atau langsung ke 10.000 gitu ya. Nah, itu ntar di-eval-eval terus sampai video kalian tuh bener-bener abis lah performance-nya gitu. Makanya sering banget kan kita video kita yang udah lama banget tapi masih FYP sampai sekarang. Karena ketika di-push sama TikTok, oh masih ada nih yang like, masih ada yang engage, push lagi. Masih ada lagi yang like, push lagi. Kayak gitu. Sampai bener-bener udah jelek performance-nya baru diberhentiin sama TikTok. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau Instagram gitu, ini kan mungkin bagannya agak banyak gitu ya. Tapi simpelnya di Instagram itu em, dia tuh bakal di-push ke followers dulu gitu. Mungkin bedanya itu ya sama TikTok. Kalau TikTok biasanya randomly, bahkan mungkin ke non-followers kita dulu. Tapi kalau Instagram biasanya ke followers kita dulu gitu ya. Jadi kalau kita ngeposting, biasanya Instagram itu akan ngecek em, apa namanya kualitas foto kita, terus juga spam gak, clickbait gak, kayak gitu. Terus di push dulu ke followers kita. Nanti kalau dari followers kita itu suka, baru dia bakal push more ke non followers gitu. Tapi kalau dari followers kita aja udah nggak suka, maka ini udah dianggap bad signal dan nggak bakalan di push lagi ke non followers kayak gitu. Makanya kalau di Instagram itu em, buat kita mulai ngonten kadang agak susah ketika followers kita itu udah terbentuk gitu. Maksudnya gimana? Kayak gini, misalnya aku di Instagram personal aku itu isinya teman-teman aku gitu kan. Tapi aku mau ngonten terkait marketing di situ. Sementara teman-teman aku ini followers aku yang udah existing di Instagram, mereka tuh nggak semuanya interestnya ke marketing gitu kan. Jadi ketika aku posting konten marketing terus di Instagram personal, ya teman-teman aku nggak ada yang nge-like karena lah gue nggak relate sama marketing kayak gitu kan. Akhirnya karena followers aku aja udah nggak nge-like, jadi nggak akan di-push ke luar followers sama Instagram. Makanya ketika aku mau bangun branding atau mau mulai ngonten marketing, ya udah aku bikinlah Instagram baru yang benar-benar followersnya dari nol, jadi ngebentuk ulang followersnya gitu. Makanya kalian nanti kalau mau jadi content creator atau kalian megang akun sebuah brand yang tiba-tiba followersnya tuh beli, nah itu bakal lebih berat gitu. Karena si Instagram ini akan nge-push ke followers dulu, tapi kalau followersnya aja nggak engage, ya udah gimana mau growing gitu. Makanya mending
bikin baru, bikin base followers yang benar-benar memang bakal interaksi sama konten kalian. Barulah itu nanti konten kalian bisa tumbuh gitu ya, bisa grow, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu bedanya sama TikTok gitu ya. Nah, yang berikutnya ada LinkedIn. LinkedIn itu sebenarnya algoritmanya tuh kalau aku lihat ya, mirip-mirip kayak Twitter mungkin ya. Jadi dia nggak gitu mentingin em, postingan terbaru atau enggak, tapi lebih ke ya udah lo interestnya apa, itu yang akan ditampilin gitu. Jadi biasanya dia ngecek dulu ini akunnya siapa yang posting, apakah setiap dia posting memang reactionnya bagus gitu ya. Semakin banyak reactionnya, semakin besar kemungkinan dimunculin di feed pertama gitu di LinkedIn. Kayak gitu ya. Terus biasanya dia akan ngecek konten type-nya juga. Oh, dari konten type eh, kalau LinkedIn kan ada foto, video, dokumen gitu ya. Nah, itu yang mana sih yang paling banyak orang like? Nah, itu yang bakal ditampilkan paling atas juga. Kayak misalnya di LinkedIn itu sebenarnya fitur videonya itu kan baru. Karena mungkin dia mulai mau ngikutin sosmed lainnya nih. Trennya lagi short video gitu kan. Tapi ternyata habit orang-orang di LinkedIn itu mereka lebih seneng konten-konten yang berbentuk dokumen atau image gitu. Atau postingan biasa lah status. Jadinya video-video tuh jarang ke-push di feeds-nya LinkedIn gitu. Nah, aku juga sempat nyoba gitu kan. Coba deh gue posting feed, pakai video, coba pakai dokumen gitu ya. Ternyata yang winning masih dokumen di LinkedIn kayak gitu. Jadinya ketika aku posting LinkedIn berbentuk dokumen, nah itu yang bakal dinaikin juga sama algoritmanya kayak gitu. Terus dia juga akan ngecek nih, oke, dari postingan itu ada berapa banyak sih yang nge-reaction gitu. Yang nge-reaction itu orang-orangnya seperti apa. Nah, nanti konten kita otomatis ke-push ke orang-orang yang sama gitu. Apalagi kan sekarang di LinkedIn itu em, activity orang tuh kelihatan gitu ya di feeds-nya. Jadi kalau misalnya kalian temenan sama aku di LinkedIn, aku nge-like suatu postingan, nah itu akan muncul juga di akun kalian. Kayak gitu, di feeds kalian. Oh, Safa like this post, misalnya gitu. Nah, enaknya di LinkedIn tuh kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman kalian nge-like postingan-postingan apa, itu akan muncul juga di feeds kalian. Gitu. Makanya kenapa kalau di LinkedIn itu, kalian misalnya interestnya sama marketing, ya udah kalian berkoneksi lah sama orang-orang yang di bidang marketing juga supaya feeds kalian yang munculnya marketing kayak gitu. Karena kan nanti yang di like sama teman-teman kalian di LinkedIn itu yang akan muncul di feeds kalian juga gitu ya. Kalau kalian interestnya ke IT, ya udah bertemanlah sama orang-orang IT. Maka nanti feeds kalian munculnya bakalan terkait IT juga gitu. Jadi algoritma LinkedIn itu berdasarkan interest kalian tapi berdasarkan juga interest sama teman-temannya kalian gitu. Itu yang akan muncul di feeds-nya kalian kayak gitu. Makanya dulu waktu aku mau em, megang brand IT, aku dulu sempat kerja di company IT, aku coba connect sama orang-orang IT juga gitu. Supaya nanti ketika aku nge-like postingan dari perusahaan aku yang mana bergerak di bidang IT, itu tuh akan muncul di teman-teman aku yang bergerak di bidang IT juga. Jadi nanti dia akan ngeliat postingannya, ketika dia nge-like, ngeliat, mungkin dia tertarik dan dia akan nge-like juga gitu. Jadi mainannya lebih ke connection ya kalau di LinkedIn tuh. Makanya perbanyaklah connection kalian sesuai sama interest yang pengen kalian tuju kalau di LinkedIn. Iya gitu. Nah ini kalau X atau Twitter gitu ya. Nah tadi ya aku bilang mungkin dia mirip-mirip sama LinkedIn. Dia juga bisa ngeliat eh retweetan gitu kan, retweetan dari connection kalian gitu atau orang yang kalian follow. Oh, kalau kalian follow aku di Twitter, aku nge-retweet apa kalian bisa lihat gitu. Cuman kan sekarang udah mulai shifting dan berubah ya. Kalau dulu kan like tuh juga bisa muncul. Sekarang like tuh udah mulai di hide ya kalau nggak salah di Twitter. Tapi kayaknya masih muncul di bagian timeline-nya gitu. Cuman kalau kita buka profile, like orang-orang tuh udah mulai ke hide gitu kan di Twitter gitu. Terus ingat aku sih, aku udah mulai jarang main Twitter, tapi seingat aku Twitter juga sekarang ada dua.
timeline gitu ya, atau dua home. Yang satu yang emang ya udah kayak FYP, yang satu lagi yang following kita. Jadi yang kita follow, kalau kita mau lihat tweet-tweetnya mereka, kita pindah ke bagian yang follow gitu ya, following kita, kayak gitu. Oke, kita next sekarang kita mitos versus fakta algoritma sosmed ya. Nah, ini aku pengen teman-teman di sini boleh eh ngom ngechat ya di kolom chat. Bentar, ini kemana ya? Oke, kalian chat ini mitos atau fakta gitu ya. Yang pertama, kalau aku nggak pakai hashtag postingan aku nggak akan dilihat orang. Nah, menurut kalian ini mitos atau fakta dari algoritma? Mitos, 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 mitos. Ada yang jawaban lain? Mitos ya. Coba kita cek ya. Ting. Nah, benar ya, ini adalah mitos. Jadi banyak juga orang yang nanya ke aku, sebenarnya hashtag itu penting atau enggak gitu. Sebenarnya bisa aku bilang em, penting nggak penting sih. Jadi gini, kalau misalnya kita ngomongin konten, 100% nih konten, 20%-nya itu baru dipengaruhi sama hashtag, caption, em, jam posting, lagu yang dipilih. Nah, itu paling pengaruhnya tuh kayak cuman 20% dari konten kita. 80%-nya apa? 80%-nya isi konten kita itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau isi kontennya ini nggak menarik, walaupun kita pakai hashtagnya bagus, captionnya bagus, lagunya lagi viral, jam postingnya di jam prime time, tetap aja nggak FYP gitu. Karena kita cuman maksimalin 20% ini gitu. Tapi kalau kita maksimalin isi konten kita, editingnya bagus, hooknya kena, durasi videonya juga sesuai sama yang lagi FYP tuh, durasinya berapa detik misalnya. Terus kita nggak pakai hashtag, nggak pakai caption, jam postingnya tengah malam asal, nggak pakai lagu trending, itu tetap bisa FYP. Kayak gitu ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita maksimalin biar 100% gitu kan. Jadi dari isi konten yang kita maksimalin, hashtag, caption, lagu, em, apalagi tadi yang aku sebut, jam posting, itu juga kita maksimalin. Nah, kemungkinan besar FYP-nya jadi lebih besar lagi gitu ya. Jadi maksud aku kalau kalian bilang, aduh gara-gara nggak pakai hashtag nih gue nggak FYP, itu salah. Ya emang konten kalian aja nggak menarik gitu ya. Jadi ketika konten kalian ada yang nggak FYP, yang kalian evaluasi itu isi konten kalian, bukan sibuk sama hashtag gue nggak bener, caption gue, lagu yang dipakai nggak trending gitu. Jadi fokus evaluasi isi kontennya, kayak gitu ya. Berikutnya, semakin sering posting semakin disukai algoritma. Apakah mitos atau fakta? Coba. Fakta, fakta. Ada lagi yang lain? Facts. Oke, coba ya. Nah, lambang apakah ini? Sebenarnya ini artinya adalah tentatively. Jadi dia bisa mitos, bisa fakta. Tergantung. Nah, kenapa tergantung? Karena gini, kalau kita semakin sering posting, tapi kontennya nggak jelas, yaitu juga nggak disukain sama algoritma. Gitu. Karena kan tadi kan, kayak misalnya algoritmanya TikTok aja kan bakal nge-review dulu di kolom pertama dulu orang nge-like gak sih konten kita gitu, orang orang nonton gak sih sampai akhir konten kita gitu. Kalau kita sering posting let's say sehari 10 konten tapi kontennya tuh gak ada yang jelas, ya algoritma juga males gitu, kayak ngapain gue nge-push ini ke orang-orang, lah konten lo aja jelek gitu. Tapi kalau konten kita bisa bagus dan kita semakin sering posting, nah algoritma bakal suka gitu. Makanya sebenarnya ini kalian kalau nanya ke konten creator lain atau ke orang yang bergerak di bidang marketing yang lain, pasti punya jawaban berbeda gitu ya. Terkait kuantitas atau kualitas, mana yang perlu dimaksimalin. Kalau aku itu tim kualitas gitu. Jadi menurut aku, nggak apa-apa lah gue 2 hari sekali posting atau 3 hari sekali posting. Tapi sekali posting bener-bener
kontennya itu gue maksimalin, hooknya gue bikin bagus, videonya HD, editingnya keren, jadi FYP kayak gitu. Daripada gue sehari maksain posting 3, 10, tapi editingnya nggak jelas, kontennya juga tujuannya nggak tahu mau apa. Akhirnya apa? Capek doang gitu. Nah, nanti kalau kualitas kontennya udah bagus, kalian bisa tingkatin nih kuantitasnya. Oke, gue naikin deh. Yang tadinya gue 3 hari sekali, sekarang gue udah makin jago ngedit, bisa deh sehari satu gitu. Nah, itu bakal disukai sama algoritma gitu ya. Jadi sebenarnya ini depends. Kalau kalian semakin sering posting tapi kontennya juga nggak jelas, ya algoritma juga nggak bakal suka gitu ya. Berikutnya, interaksi di 1 jam pertama itu penting banget di sosial media. Apakah benar? Apakah mitos atau fakta atau tentatif? Mana nih? Kok nggak ada lagi yang jawab? Mitos atau fakta? Ah, mentang-mentang ada tentatif, sekarang tentatif nih. Gak boleh ya, harus mitos atau fakta aja. Yang jawab tentatif aku doang boleh ya. Ada lagi yang lain? Fakta atau tentatif ya? Kita lihat fakta. Nah, bener ya. Ya udah fakta, Bu. Enggak kok nggak dipaksa, Iwan. Fakta ya. Jadi benar, interaksi di 1 jam pertama itu penting buat algoritma gitu. Makanya biasanya aku tuh rewel banget sama tim sosmed dari brand yang aku pegang. Pokoknya lo harus balas komen. Kalau ada yang komen bales gitu ya. Karena 1 jam pertama itu penting gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma 1 jam pertama sih. Pokoknya kalau ada komen itu harus dibales. Karena interaksi itu penting di sosial media gitu ya. Karena tujuan sosial media menurut aku tetap paling utamanya itu adalah engagement atau interaksi gitu. Sekarang orang udah interaksi, udah komen, tapi kita nggak bales, ya buat apa gitu ya. Jadi kalau bisa ada komen itu harus dibales. Kadang ada komen yang cuman emoji doang gitu ya. Ya udah balas aja pakai emoji lagi gitu. Karena interaksi itu penting. Semakin bagus interaksinya di suatu postingan, kemungkinan konten itu akan di-push lagi sama algoritmanya itu semakin besar gitu ya. Jadi interaksi itu penting. Apalagi di 1 jam pertama kita pantau kalau ada yang komen langsung balas gitu ya. Kalau ada yang apalagi nge-share ke story-nya dia, ya udah kita like gitu misalnya. Pokoknya usahain ada interaksi lah di konten kita. Kayak gitu ya. Berikutnya, algoritma lebih menyukai akun besar daripada akun kecil. Mitos atau fakta? Mitos, kata Hilmi. Oke, Siti Aditya. Kok Mito Aditya? Merek handphone Mito. Mitos, mitos. Oke, kita lihat ya. Mitos atau fakta? Mitos ya, benar. Karena tadi kan aku udah sempet singgung juga kalau sekarang sebenarnya kesempatan viral itu terbuka lebar untuk semua orang, akun besar ataupun akun kecil gitu ya. Bahkan, eh, nah ini aku nggak tahu ini mitos atau fakta ya, tapi ada yang bilang kalau akun baru itu bahkan kesempatan buat di-push sama algoritma itu lebih besar gitu. Ada kesempatan ibaratnya apa ya jatah FYP pertama lah gitu buat akun-akun baru. Makanya tadi banyak orang yang kalau akunnya udah mentok banget nih, gue udah viewsnya nge-stuck terus, dia mending memilih bikin akun baru gitu. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Cuman itu aku masih nggak tahu ya mitos atau fakta. Kalau menurut aku ya udah mungkin emang konten lo aja lagi jelek gitu. Jadi sebenarnya algoritma itu nggak mandang akun besar atau akun kecil, tapi dia memang ngeliat dari konten lo. Kalau konten lo bagus, ya udah algoritma akan suka. Mau akun lo nggak ada followersnya kek, mau followersnya udah MM-an gitu ya. Next, kalau engagement turun berarti berarti aku di shadow ban. Mitos atau fakta? Coba. Shadow ban, bener apa enggak nih? Mitos.
Tentatif. Kalau terus-menerus mungkin emang di shadow ban. Tentatif. Coba kita lihat ya. Aku juga lupa nih. Oh, mitos. Mitos ya. Jadi perihal shadow ban ini sebenarnya masih nggak jelas sih. Karena apa ya? Karena aku ngerasa sebenarnya nggak ada sih shadow ban itu gitu. Kalau menurutku gitu. Simply karena emang konten lu lagi jelek aja. Kalau menurut aku gitu ya. Jadi kalau engagement turun bukan berarti kita di shadow ban gitu. Ya coba cek lagi. Karena beberapa orang yang biasanya mengeluhkan shadow ban nih di komen-komen TikTok aku, pas aku buka akunnya, ya emang kontennya kagak bagus aja gitu. Jadi kayak dia ngeposting misalnya cuman barang digoyang-goyang doang nih. Terus dia posting itu em, setiap hari gitu. Terus dia ngeluh, ini akun gue di shadow ban nih nggak ada engagementnya misalnya gitu. Lah orang postingan lo kayak gitu terus harusnya kan mah orang evaluasi misalnya gitu. Kalau konten kayak gini jelek ya besok jangan posting kayak gitu lagi. Coba posting yang lain kayak gitu. Nah sebenarnya perihal shadow ban ini pun aku kayak pernah merasakan gitu ya kayak ini gue udah posting macem-macem masih aja jelek gitu tapi ya udah aku keep testing aja gitu coba deh gue testing lagi konten kayak gini coba deh gue bikin topik terkait hal ini gitu nah ya udah ntar tiba-tiba engagementnya naik lagi gitu jadi sebenarnya turun naik di sosial media itu normal bukan berarti kalian kena shadow ban gitu ya. Menurut aku yang kena shadow ban itu biasanya akun-akun yang memang kalian ada pelanggaran. Itu baru kena shadow ban. Kayak misalnya tiba-tiba nih, em, misalnya kita posting konten yang di TikTok kan biasa sensitif banget ya. Kita posting konten yang keranjang kuning sama produknya berbeda. Nah, tiba-tiba kita kena ban nih sama TikTok, kena peringatan. Nah, biasanya kalau habis kena peringatan, itu view-nya memang turun gitu. Nah, mungkin itu baru bener gitu ya. Mungkin ini kita kita lagi kena shadow ban gitu karena habis kena peringatan. Atau biasanya affiliate harusnya kontennya diposting maksimal hari ini, tapi kita belum posting. Nah, itu kena ban lagi gitu. Biasanya kalau kena skor-skor peringatan itu baru tuh beneran mungkin kita kena shadow ban. Tapi kalau kita akunnya aman, kita lagi baik-baik aja semuanya gitu. Tapi engagementnya tiba-tiba turun. Nah itu kemungkinan besar ya karena memang konten kita lagi nggak menarik. Kita harus ubah konsep gitu ya. Kita harus bikin konten baru lagi yang lebih menarik kayak gitu. Semakin panjang orang nonton video aku, makin tinggi performanya. Itu satu fakta. Coba. Mana nih jawabannya? Mitos atau fakta semakin panjang orang nonton video, semakin tinggi performanya. Oke, fakta, fakta, fakta. Kita lihat ya. Ting. Nah, benar, fakta ya. Jadi tadi kan di awal aku juga udah sempat bahas ya, kalau kita bisa bikin orang stay nonton sampai akhir video kita, kita mau bikin video 1 jam, orang nonton sampai 1 jam beneran. Nah, itu berarti performanya bagus banget gitu ya. Tapi kalau kita belum bisa bikin orang nonton stay sampai akhir, better bikin video pendek dulu. Kayak gitu. Kalau aku share link keluar, reach-nya turun. Jadi misalnya gini, di LinkedIn aku posting konten, terus ujung-ujungnya aku kasih link em, ke YouTube misalnya gitu. Atau ujung-ujungnya link ke website lain gitu ya. Biasanya reach-nya akan turun di sosial media. Itu fakta atau mitos? Ayo, fakta atau mitos? Mitos. Yang lain ada lagi? Oke, kita lihat ya. Nah, ini tentatif lagi gitu. Jadi sebenarnya secara logika ini tuh fakta. Kenapa secara logika ini fakta? Karena eh
Yang namanya sosmed tadi kan masing-masing platform maunya tuh orang stay di platformnya dia gitu. Jadi kalau emang kita mau share video, ya udah share aja videonya ke situ. Ngapain harus ngarahin ke YouTube kayak gitu. Karena kan nanti orang jadi keluar dong dari platform gue. Ibaratnya kayak gitu. Cuman memang beberapa sosial media juga oke-oke aja gitu. Selama konten lo menarik ya reach-nya tetap bakal dinaikin sama sosmed tersebut. Jadi ini masih tentatively gitu ya. Secara logika ini fakta, tapi secara di lapangannya ternyata bisa-bisa aja kok konten lo reach-nya tetap tinggi walaupun lo naruh link ke luar platform. Kayak gitu ya. Next, algoritma itu terus berubah. Kayak tadi aku mention deh. Mitos atau fakta? Fakta, kata Nabil. Fakta. Aisyah, Nabila, Dinda, Aditya, Faktos. Oke, kita lihat. Ya, betul. Fakta ya, algoritma berubah terus. Karena ya itu tadi kan evolving. Kita nggak tahu mungkin akhir tahun ini tiba-tiba muncul sosmed baru lagi yang merubah cara kita bermain di sosial media dan akhirnya sosmed lain pun ikutan berubah gitu ya. Jadi ini fakta algoritma akan berubah terus-menerus. Next, konten harus viral biar akun itu bisa bertumbuh. Itu satu fakta. Iya. Ini aku juga lupa deh. Jawabannya apa ya? Konten harus viral biar akun bisa tumbuh. Kita lihat ya. Mitos. Nah, itu Gina menjawab mitos. Jadi nggak juga harus viral buat bisa tumbuh. Sebenarnya tadi kan buat ibaratnya nambah followers di sosial media, nambah engagement, itu caranya nggak cuman organik kan. Kalian bisa iklan gitu ya. Jadi sebenarnya buat numbuhin numbuhin buat nge-growing akun sosmed kalian itu nggak melulu dengan harus viral secara organik, tapi bisa juga tadi pakai ads, bisa juga tadi mungkin kalian ya udah collab post sama partner dan lain-lain. Jadi nggak melulu harus viral buat bertumbuh di sosial media. Tetapi kalau kita bisa viral, ya itu akan memudahkan pertumbuhan sosmed kita, ibaratnya gitu ya. Kalau aku edit caption, atau hapus post, algoritma bakal marah. Mitos atau fakta? Mungkin ada yang pernah mencoba melakukan ini, edit caption. Tanda tanya. Oke, tentatif berarti ya, Nabil. Kita coba cek. Mitos. Jadi sebenarnya edit caption nggak apa-apa. Cuman aku nggak tahu kenapa kalau di TikTok ada maksimalnya ya. Jadi maksudnya kayak udah postingan berapa hari lalu tuh udah nggak bisa diedit apa-apa lagi, caption nggak bisa diedit, cover juga nggak bisa diedit gitu ya. Tapi kalau di sosmed lain, kalian mau edit itu bisa-bisa aja. Twitter juga kayaknya nggak bisa yang edit tweet. Eh, bisa deh kayaknya sekali ya atau berapa kali gitu ya edit. Jadi sebenarnya hal itu nggak apa-apa dilakukan, hapus post juga nggak apa-apa. Tapi pengecualian lagi tadi ya ke TikTok, dia lumayan sensitif. Jadi biasanya kalau kalian ngapus post secara masif gitu ya dalam waktu bersamaan, nah itu bisa kena pelanggaran gitu. Makanya biasanya ngakalinnya kalau ada postingan di TikTok yang mungkin pengen kalian delete, better dibikin private aja, jangan di delete gitu. Karena kalau di delete di TikTok keseringan gitu ya, kalau sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau dalam waktu bersamaan langsung berapa postingan, nah itu biasanya kena peringatan kayak gitu. Jadi ini sebenarnya mostly mitos di berbagai sosial media, kecuali TikTok harus lebih hati-hati gitu ya. Oke, hopefully ini lumayan menjawab beberapa kebingungan kalian terkait algoritma. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, algoritma dan jenis konten. Buka. Oke, sebentar guys. Algoritma dan jenis konten ya. Nah, sekarang kalau di TikTok formatnya itu ada macam-macam. Ada yang carousel,
Ada yang explaining video, ada yang stock video dan voice over, ada juga yang short content. Jadi yang kayak tadi aku bilang, videonya cuma 4-5 detik tapi copywritingnya panjang gitu ya. Nah, ini beberapa format di TikTok. Nah, tapi yang winning di TikTok yang seperti apa gitu ya. Jadi TikTok itu kalau aku perhatikan dia itu senangnya yang monoton gitu. Ini ada 3 akun yang berbeda. Yang ini mungkin kalian juga sering muncul ya. Mas-mas Tenudi Attire. Jadi dia itu mostly kontennya kayak gitu terus. Dan somehow kayak gitu terus yang naik di kontennya dia gitu. Jadi memang di TikTok itu somehow senengnya monoton. Nanti kalau kalian memang udah nemu nih, oh winning konten gue yang kayak begini nih. Ketika gue posting ini FYP, ya udah posting aja kayak gitu terus mayoritasnya gitu ya. Bukan berarti kalian nggak boleh posting yang lain sebenarnya. Cuman dari algoritma TikTok dia itu akan menaikkan konten yang memang sebelumnya itu udah naik gitu. Terus ini ada salah satu konten creator fashion yang aku suka juga, dia Haris Journal. eh Dia itu kontennya tuh selalu cantik-cantik estetik dengan background yang sama gitu ya. Terus cover videonya juga selalu seperti ini. Ya udah, itulah konten yang naik di akunnya dia. Dia akan terus-menerus seperti itu gitu. Walaupun bukan berarti dia nggak naikin konten lainnya gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi memang mayoritas kontennya dia tuh bakalan yang kayak gitu terus gitu. Terus yang berikutnya ini juga mungkin kalian kenal ya, siapa namanya, Kak Vina. Dia juga kontennya mostly ngomong satu arah depan kamera dengan background yang ada lampu-lampu warna-warninya gitu. Nah, konten dia mostly kayak gitu semua gitu ya mayoritasnya. Tapi tetap ada postingan-postingan lainnya juga kayak gitu. Nah, nextnya di Instagram. Jadi di Instagram itu yang tadi aku sempat spill-spill juga. Sekarang mostly carousel yang lagi dinaikin sama Instagram. Nah, ini aku ngecek juga ke beberapa akun lainnya dan ternyata memang carousel mereka yang lebih naik gitu ya. Karena mungkin saat ini carousel itu lumayan di-push sama Instagram dan dia itu juga udah mulai muncul ketika kita lagi nge-scroll Reels gitu. Jadi misalnya kalau kita lagi scroll-scroll itu isinya Reels semua, tapi sekarang muncullah carousel di bagian situ gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat juga di akun aku. Kalau aku posting carousel itu views-nya organically gitu ya, bisa 10.000, 19.000 gitu ya. Sementara kalau video nih ada yang 1.000, 2.000 gitu ya. Nah, ini carousel juga 38.000, 58.000, 18.000 gitu. Jadi tiap posting carousel somehow viewsnya tuh naiknya tinggi banget gitu ya. Berbeda sama video yang mungkin oke ada yang 13.000, tapi ada juga yang 2.000, 1.000 gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau posting carousel somehow dia pasti dapat 2 digit viewsnya gitu. Jadi kayaknya memang carousel itu lagi lumayan di-push sama algoritma Instagram. Nah, berikutnya di LinkedIn. Di LinkedIn itu formatnya ada tadi carousel juga, ada video, ada juga status. Ini kurang satu nih, ada image ya. Kalian bisa posting image juga ke LinkedIn. Jadi kalau carousel itu bentuknya bukan image ya di LinkedIn. Biasanya kalau kalian posting carousel berbentuk image, itu tuh nanti eh, susunannya tuh kurang rapih gitu ya di LinkedIn. Jadi nanti kalau teman-teman mau posting format carousel di LinkedIn, postingnya berbentuk dokumen. Jadi nge-save di Canva-nya itu bentuk PDF, postingnya bentuk dokumen ke LinkedIn gitu ya. Nah, format apa yang winning di LinkedIn? Tadi sempat aku spill juga di awal. Formatnya itu masih format carousel dokumen gitu ya. Jadi aku udah sempet testing berkali-kali di LinkedIn. Topiknya sama, cuman formatnya beda gitu. Di sini aku sama-sama bahas EGC ya, atau Employee Generated Content. Ketika aku posting berbentuk video, dia itu reactionnya dapat 111, tapi ketika aku posting berbentuk dokumen, itu reactionnya bisa nyampe 347 gitu. Jadi memang em, postingan-postingan di feed LinkedIn aku pun banyak kan yang berbentuk dokumen atau carousel gitu ya. Makanya winning konten di LinkedIn itu masih dokumen atau carousel. Sebentar ya. Oke, kita next.
Nah, ini X atau Twitter. Dia itu banyak ya kalau di Twitter. Bisa gambar, video, thread, bisa juga quotes. Jadi quotes sekarang udah bisa dikasih, retweetnya itu sekarang bisa dikasih quotes gitu ya, di Twitter. Cuman memang kalau di Twitter itu kayaknya paling rame thread ya biasanya. Tapi konten-konten lain pun bukan berarti sepi ya. Di Twitter bisa naik juga, cuman mostly yang lumayan naik itu biasanya konten berbentuk thread. Nah, ini mungkin beberapa kesimpulannya di Instagram itu tadi, mostly carousel, tapi Reels, collab post itu juga cukup winning di sana. Kalau di TikTok itu biasanya masih video ya, yang bentuknya tuh masih short, walaupun sekarang terakhir setahu aku TikTok tuh udah bisa 60 menit ya kalau nggak salah. Tapi tetap short video yang winning di mereka. Kemudian kalau di X atau Twitter itu biasanya thread, atau konten-konten yang ada visualnya juga, quotes gitu ya. Kalau di LinkedIn biasanya yang bentuknya storytelling post kayak status, tapi juga carousel atau yang berbentuk dokumen tadi. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait prime time. Gitu ya. Coba aku pengen tanya, jam posting penting nggak sih menurut kalian? Ini harusnya ada di pertanyaan mitos atau fakta juga ya. Coba, jam posting penting nggak guys? Tadi aku udah bahas juga sih ini. Udah terjawab ya sebenarnya. Penting, 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 penting. Oke, kita lihat ya. Nah, ini mungkin dua sosmed yang paling sering digunakan ya. Ini aku bahas di kedua sosmed ini. Jadi kalau di TikTok itu sebenarnya medium ya kepentingan jam posting itu, not as critical. Tapi kalau di Instagram itu lumayan penting gitu. Kenapa? Karena tadi di Instagram itu walaupun dia udah mulai ngikutin TikTok nih interest base, tapi dia itu kan nge-pushnya ke followersnya dulu nih gitu. Jadi kita harus make sure kita posting di jam aktif followers. Kalau di Instagram kita posting tengah malam, nggak ada yang nge-like, followers kita udah pada tidur gitu ya, ya udah konten kita nggak bakal di-push lagi ke luar followers, kan kayak gitu. Tapi kalau di TikTok kita posting tengah malam, ya udah TikTok bakal nge-push ke orang-orang yang mungkin masih melek dan orang-orang yang interestnya sesuai nih sama konten kita. Jadi masih bisa viral gitu. Jadi di TikTok itu distribusinya berdasarkan engagement history, even if it's older gitu. Jadi walaupun dia itu konten lama, masih bisa naik gitu ya. Tapi kalau di Instagram, buat di home gitu ya, di home Instagram kita, itu biasanya fresh content masih di prioritas di feed kita gitu. Kayak misalnya tadi aku bilang kamu sering nge-like postingan teman kamu baru posting, nah itu pasti muncul paling atas gitu ya. Kemudian TikTok itu ada longer lifespan. Jadi videonya itu can still be pushed by the algorithm days or weeks later. Tapi kalau di Instagram shorter lifespan, kontennya tuh peaks within 24 hours then drop gitu ya. Jadi biasanya di Instagram konten yang udah minggu lalu, bulan lalu, itu kecil banget kemungkinannya masih ada engagementnya sampai sekarang. Tapi kalau di TikTok itu possible banget gitu ya. Aku punya satu konten yang promosiin eventnya udah lewat, dia baru FYP. Nah, itu isi komennya orang-orang protes gitu kan, kenapa baru muncul di FYP gue, ini eventnya udah lewat, lalalala, gitu. Nah, ya mau gimana ya, TikToknya masih nge-push gitu kan, walaupun itu kontennya udah lama, kayak gitu. Nah, di TikTok itu quality over timing. Jadi quality itu lebih penting dibandingkan timing postingnya. Yang kayak tadi aku bilang kan, misalnya aku bagi jadi 80-20, 80 itu adalah kualitas atau isi kontennya, 20% itu hal-hal teknikal, jam posting, caption, hashtag gitu ya. Itu cuman berpengaruh let's say 20% lah buat FYP kalian gitu. Kalau di Instagram, walaupun mungkin tetap isi konten kalian yang lebih berpengaruh, tapi untuk ngeliat jam posting itu better memang kita posting di audience peak active hours gitu. Makanya kita harus tahu jam aktif audiens kita itu di jam berapa gitu ya. Kita next. Nah, ini aku nge-spill dikit Instagram result. Jadi
em, aku ada megang satu brand, dia itu casing HP jualannya. Waktu itu di Instagram itu dia postingnya tuh random. Kadang jam 5 sore, kadang jam 8 malam gitu ya, kadang jam 8 pagi gitu. Pokoknya randomly posting. Terus aku coba cek ke insight Instagramnya. Memang jam aktif followersnya itu kan kadang ada beda-beda dikit ya. Oke, hari Rabu aktifnya jam 7 malam, hari Kamis jam 6 sore gitu ya. Beda 1-2 jam lah paling. Nah, dari situ aku coba ambil benang merahnya. Oke, kayaknya audiensnya itu aktif di jam 6 sore deh gitu. Ya udah kita posting aja konsistenin jam 6 sore gitu. Nggak usah diubah-ubah lagi. Full posting jam 6 sore setiap hari gitu. Nah, resultnya ini bisa kalian lihat from organic 100% ya. Ini nggak ada di ads. Tapi viewsnya itu naik drastis banget. Reach-nya juga naik drastis. Konten interaction-nya juga naik drastis gitu. Walaupun mungkin ini ada em, pas aku masuk memang aku ngerevisi juga isi kontennya. Gimana kontennya biar lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kan salah satu yang aku evaluasi itu ada di jam postingnya gitu. Nah, ketika aku menerapkan tadi yang aku bilang 80-20, 100% ini aku terapin. Oke, isi kontennya gue benerin, technicalnya jam postingnya juga gue benerin, hasilnya jadi bisa meningkat gitu ya. Jadi menurut aku jam posting di Instagram lumayan penting gitu. Jadi nanti kalian bisa cek ketika kalian pegang brand jam aktifnya jam berapa, postinglah di jam tersebut kayak gitu ya. Nah, ini apa aja sih yang menentukan prime time kita gitu. Yang pertama itu ada niche topik yang mempengaruhi jam posting. Pertama, misalnya niche kita tips masak-masak. Target marketnya adalah ibu-ibu. Kira-kira ibu-ibu itu bakal main sosial media tuh jam berapa sih? Apakah di sini udah ada yang menjadi ibu-ibu? Kira-kira ibu-ibu main sosmednya jam berapa? Ada yang tahu nggak nih? Atau mama kalian deh, mama kalian tuh buka sosmed jam berapa sih? Ada yang tahu nggak? Ini perkiraan aja ya, cuman mungkin kalau buat data ya kita bisa lihat sebenarnya nanti di sosmed kita sendiri. Ada yang tahu? Oke, kalau aku prediksi aku biasanya kalau yang target marketnya ibu-ibu, jam aktifnya itu kemungkinan siang atau malam yang udah pasti juga. Kenapa siang bisa aktif ibu-ibu? Karena pagi-pagi dia riweh nih, ngurusin anak, ngurusin suami gitu ya. Siang-siang dia udah free gitu. Ntar sore ke malam biasanya repot lagi ngurusin anak, ngurusin suami yang udah balik kerja gitu. Makanya kalau niche kita masak, target marketnya ibu-ibu, bisa jadi jam postingnya itu justru di siang hari. Karena itu mungkin jam di mana ibu-ibu lebih free dan bisa main sosial media. Nah, tentu saja beda cerita sama yang niche-nya aku. Misalnya aku tips marketing, target marketnya pekerja. Kalau aku posting siang-siang, orang lagi pada kerja, siapa yang nonton konten gue? Gitu. Makanya aku harus posting di jam pekerja itu lagi buka HP, yaitu malam hari. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti di sini mungkin bikin akun baru yang belum ada insight-nya, nggak usah bingung, kalian coba aja proyeksikan gitu, coba aja prediksi. Kira-kira target market kita tuh aktif buka sosmed jam berapa ya? Kayak gitu. Nah, ini kalau kalian udah punya base followers, kalian bisa nganalisis prime time kalian. Gitu. Cara analisisnya itu di seperti ini ya. Jadi kalian buka aja Insight. Biasanya kalau di TikTok tuh namanya TikTok Studio, Insight, terus kalian pilih yang bagian followers. Nah, di bagian followers ini, kalian bisa lihat yang pertama, demografi kan. Jadi kalian tahu sebenarnya audiens kalian banyak laki-laki apa banyak perempuan gitu ya. Terus di bagian ini baru kalian bisa lihat jam aktifnya gitu. Nah, ini kan misalnya 8 Mei, misalnya 8 Mei itu hari Senin. Oke, hari Senin kok banyak kan yang jam 5 pagi ya misalnya. Kalian ceklah hari-hari lainnya nih, pencet aja nih panahnya. Nah, nanti dari sini kalian ambil benang merahnya gitu. Oke, kalau Senin jam 5 pagi, Selasanya jam 8.
Rabunya jam 7 pagi gitu misalnya. Ya udah ambil aja tengahnya. Nah, postingnya konsisten di jam tersebut. Nah, buat Instagram itu sama, cek aja ke Insight, terus buka yang bagian followers. Di sini kalau di Instagram lebih lengkap lagi ya, kalian bisa cek eh usianya, kemudian juga kotanya, di mana, gendernya. Nah, ini juga sama ada most active time. Ini 12 malam, ini 9 malam ya, 12 12 pagi gitu ya. Nah, kalian lihat, oh peaknya di jam 6 sore. Ini hari Minggu. Kalian coba cek hari-hari lainnya nih pencet nih. Tek 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 tek. Nah, nanti kelihatan. Nanti kadang berubah-ubah tuh ada yang jam 6, ada yang jam 9 gitu ya. Ya udah ambil aja tengah-tengahnya. Kayak gitu. Nah, ini what to do. Jadi sebenarnya kalau kalian belum ada base followers juga, kalian bisa tadi pakai cara prediksi aja. Terus kalian juga bisa bisa testing aja gitu. Kayak misalnya, oke gue coba testing pagi, terus kalian observasi. Oh ternyata pas gue testing pagi, reach-nya kecil banget nih, cuma 20 orang. Besoknya gue coba deh testing malam. Nah, testing lagi. Oh kalau malam ternyata lumayan nih, ada 30 orang yang nge-view gitu. Misalnya reach-nya 30. Ya udah, masih belum puas nih, testing lagi sore kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa juga pakai cara ini gitu ya. Sorry. Kalian bisa testing-testing sendiri juga. Kalau belum nemu um, atau belum punya data jam aktif followers kalian di jam berapa. Nah, nanti terakhir kalian bisa exit. Oh, ternyata kalau posting pagi hasilnya jelek, berarti exitnya gue jangan posting pagi-pagi lagi. Gitu. Kalau kalian nemu malam ternyata bagus nih, reach-nya tinggi. Ya udah kalian exit dengan kesimpulan gue nextnya posting selalu di malam hari. Seperti itu ya. Oke, itu aja materi hari ini, teman-teman. eh Sebelum aku tutup, nah, pertanyaan dulu nggak dari teman-teman di sini? Terkait tadi kita udah bahas algoritma, jam posting, terus juga mitos atau fakta, jenis-jenis konten yang winning di masing-masing sosial media. Oke, ada yang mau tanya dulu? Yang mau nanya boleh di chat atau kalau mau eh open mic juga boleh ya. Atau udah jelas semuanya? Kalau udah jelas mungkin boleh di kolom chat juga, jadi aku tahu kalau udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan dari Farel. Bu, untuk melihat TikTok Studio, lebih baik dari aplikasi TikTok lalu ke TikTok Studio atau pakai aplikasi TikTok Studio yang terpisah? Apakah ada perbedaan yang ngaruh banget? Jujur, aku nggak pernah download aplikasi TikTok Studio. Aku malah baru tahu nih. Ada aplikasi sendiri berarti ya? Aku selama ini selalu ngecek insight sosmed itu dari sosmednya langsung sih. Jadi aku nggak pernah pakai eh, pihak ketiga, pihak platform ketiga, ibaratnya kayak gitu. Jadi biasanya kan di sosial media itu kadang sekarang ada yang kayak um, misalnya Hotsuite, kalau kalian tahu Hotsuite, dia tuh yang kayak menggabungkan semua platform sosial media, kalian bisa schedule post di sana dan segala macam gitu, bisa lihat analisis juga di situ. Sebenarnya fine-fine aja kalau kalian mau lihat dari situ. Tapi menurut aku kalau kalian ngecek insight ke sosmednya masing-masing itu juga em, udah bener gitu ya insight-nya dan udah real time juga gitu. Jadi sejujurnya kalau aku akan ngecek langsung dari aplikasi TikToknya terus ke TikTok Studio. Menurut aku udah lengkap, udah semua yang aku pengen tahu udah tercover di sana gitu. Mungkin aku nggak tahu ya, aku tadi belum pernah punya aplikasi TikTok Studio itu.
Tapi kalau kamu mungkin punya dan memang ada aplikasi itu, biasanya dia mungkin insight-nya lebih detail lagi gitu. Cuman balik lagi kamu perlu tahu nggak sedetail itu insight-nya gitu. Kalau dari aku sih yang dari aplikasi TikTok langsung itu menurut aku udah lengkap. Yang pengen aku tahu udah ada di sana gitu. Jadi aku nggak pernah pakai third platform gitu ya untuk ngecek insight-insight lainnya. Ya gitu. Saya bingung tadi cek TikTok Studio lewat TikTok malah ada saran download TikTok Studio. Oke, mungkin ini baru ya. Aku belum cek-cek TikTok Studio lagi sih. Bisa jadi mereka melaunchingin em, aplikasi baru, nah makanya jadi terpisah mungkin. Tapi kalau emang masih bisa dari TikToknya langsung sih menurut aku langsung aja ya. Saya cek dulu TikTok Studio. Oke. Iya nih ada aku juga. Tapi so far masih aman sih di sini masih insight masih lengkap. Aku pribadi nggak download sih. Di sini TikTok Studio untuk schedule post juga bisa di TikTok Studio. Tapi di aplikasi TikToknya juga udah bisa kok. Begitu. Oke, semoga menjawab ya, Farel. Hilmi, what about live stream algorithm? Is there any difference between post and live algorithm? Nah, kalau buat live, sebenarnya live itu algoritmanya apa ya? Gini sih, kalau live itu sebenarnya kalian tuh harus konsisten dan durasinya lama, menurutku gitu. Karena aku pernah nyoba live kan, tapi nggak jualan gitu. Maksudnya live, ya udah aku Q&A aja gitu. Nah di live itu ya udah yang nonton ya lumayan, tapi mostly dari followers aku juga. Jadi dia buat nambahin followers juga nggak signifikan gitu. Dan aku durasinya cuma 1 jam, jadi kayak pas aku mau matiin live-nya banyak orang yang baru masuk gitu kan. Nah makanya menurut aku live itu algoritmanya kalau emang kalian mau naik dari live gitu ya, mau tumbuh dari live performa akunnya itu benar-benar harus konsistennya tuh lumayan gila gitu lah kalau menurutku dibandingkan dengan bikin konten. Bedanya kan gini, kalau kita bikin konten sekali posting, ya udah berhari-hari bisa naik gitu kontennya. Kalau memang konten kita bagus. Tapi kalau live, kalau kita live cuma sejam sehari, ya udah habis itu nggak bakal kena lagi ke orang-orang gitu kan. Kalau live udah selesai ya udah gitu. Jadi kita kayak harus live yang lama, yang panjang dan benar-benar konsisten setiap hari. Jadi emang harus ada orang khusus yang bisa dedicated waktunya dia gitu untuk nge-live gitu. Dan buat menarik orang masuk ke live kita, itu benar-benar harus punya gimmick gitu. Kalau kalian tahu si Adam, siapa namanya? Adam Kodam. Adam yang suka live tiba-tiba jadi Aladin, tiba-tiba jadi bunga matahari gitu ya. Itu kan menarik gitu. Kita jadi pengen nonton live dia karena lucu, tematik gitu ya. Jadi tiap live tuh ada, oke temanya hari ini bunga matahari, temanya hari ini eh apa tadi Aladin lah segala macam gitu. Nah itu baru bikin orang menarik buat nonton live kita gitu. Tapi kalau live kita biasa aja, nggak ada gimmicknya, nggak ada spesialnya gitu, ya orang males nonton gitu. Makanya tadi saran aku sih kalau kalian mau bertumbuh dari live ya memang benar-benar harus konsisten, durasinya panjang, dan kalian harus tahu gimmick yang bisa kalian tampilin lah di live itu gitu. Kalau mau dinaikin sama algoritma ya live-nya. Kalau enggak mah susah. Biasanya kan gimmicknya juga makanya orang harus tap-tap layar dulu yang banyak. Karena biasanya semakin banyak yang nge-like live itu, algoritma semakin nge-push kayak gitu. Ayo tap-tap layar dulu, baru nanti aku kasih harga ambiar kan kayak gitu. Kayak gitu sih kurang lebih kalau buat live. Memang harus ada dedicated person yang ya udah bisa spend waktu lama dan durasi yang lama di live. Oke, izin bertanya lagi Bu. Kalau saya biasakan live streaming game. Nah, kebetulan di situ saya agak pelin-pelan.
terkadang main game A atau main game B, jadi suka gonta-ganti. Menurut Ibu, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap niche viewersnya? Karena memang beberapa viewer saya datang karena saya main game A, tapi sekarang saya bingung mau coba expand segmentasi, nyari viewer game B, atau tetap game A. Oke, kalau menurut aku sebenarnya kalau mau expand viewers, ya better nggak apa-apa ganti game. Tapi balik lagi kan, kamu berarti kan udah tahu nih followers kamu ternyata banyak datang dari game. Nah, kalau bisa eh dari live kamu itu mungkin aku nggak tahu nih, misalnya live kamu 24 jam gitu sehari. Ya udah 20 jamnya gamenya yang A, 4 jamnya game yang baru. Misalnya kayak gitu. Ibaratnya dari presentase live-nya usahain banyakan live game A dulu. Kalau memang followers kamu banyak datang dari situ. Baru nanti coba explore ke game-game lainnya. Karena kan menurut aku sebenarnya itu masih satu niche ya. Kecuali tiba-tiba game kamu misalnya game tuh apa ya misalnya Roblox nih, kamu mainnya Roblox. Tiba-tiba kamu main game eh, masak-masakan, nah itu kan mungkin udah beda niche tuh yang main, nah itu baru jangan gitu. Tapi kalau game A sama game B nih masih satu niche, oh yang main tuh anak muda, yang main laki-laki, menurut aku gas aja sih karena itu masih di satu target market yang sama. Jadi eh dia apa orang yang main game A pun masih tertarik nih kayaknya mau nyobain game B, jadi nontonin kamu live lagi main game B kayak gitu. Cuman tadi kan presentasinya mungkin tetap banyakin game A-nya dulu karena mungkin kamu naik dan followers kamu banyak datang dari game A kayak gitu. Cuman buat explore ke game lain menurut aku boleh selama target marketnya masih sama ya. Bukan yang kayak tadi tiba-tiba biasanya game tembak-tembakan tiba-tiba main game masak-masakan atau salon-salonan. Nah, itu kan baru berbeda, itu jangan gitu. Sama kayak si Bang ini kan Bang Windah, dia kan juga main game macam-macam tapi dia tahu game yang memang dimainin sama target marketnya tuh apa aja gitu. Begitu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau sudah aman? Oke. Udah aman berarti ya, teman-teman. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Ya, minggu depan kita ada kelas lagi. Masih ada 2 sesi lagi kalau nggak salah ya sama aku. Gitu. Buat sesi hari ini aku cukupkan dulu. Hopefully udah cukup jelas dan teman-teman udah cukup paham terkait algoritma sosial media. Nanti kalau memang teman-teman ada pertanyaan lanjutan, feel free aja nanya lewat sosmed aku atau tadi melalui eh, PIC kelas kalian. Nanti mungkin bisa disampaikan via WhatsApp ke aku juga. Nanti aku jawab lewat situ ya. Oke, kalau gitu, thank you so much buat waktunya teman-teman. See you minggu depan berarti ya. Bye-bye.